nanya nih lebar segini? Aku lihat di belakang sana gede banget. Agak dekat sih, nggak gitu jauh dari Jakarta ya. Terus enak juga di sosial media dilihatnya seru. Namun, bagaimana jika segarnya air Curug Luihejo memiliki cerita mistis tersendiri yang mana hingga sekarang ini masyarakat percaya akan hal tersebut? Untuk mistis ya cukup ini aja lah ya, cukup mereka yang mempercayai aja. Saya kebetulan bukan tidak mempercayai sih, tapi saya lebih kesini untuk fun dan cari udara segar sih. Bermula dari mitos seorang laki-laki yang bertapa di Curug Luihejo demi mendapatkan kesaktian. Hingga kini dianggap sebagai sosok seorang sesepuh bagi masyarakat setempat yang disinyalir sebagai sosok makhluk penjaga utama di lokasi tersebut. Kalau di Luihejo itu naga berkepala manusia. Terus kalau yang di atas itu berarti ada Mbah Jamrong katanya gitu. Hingga erat kaitannya dengan mitos berkhasiatnya air Curug Luihejo yang tak jarang digunakan masyarakat maupun pengunjung yang percaya. Guna memperlancar usaha dan keinginan yang sedang dijalani. Makanya pengunjung-pengunjung juga banyak yang ke sini. Dia meminta ngambil airnya itu dari curugnya, entah buat apa itu nggak tahu saya juga. Cerita-cerita mistis tentang beberapa makhluk halus penunggu curug ikut mewarnai kesan angker ketika malam menjelang. Seperti cerita tentang sosok ular kepala manusia yang kerap menampakkan diri bagi pengunjung yang kurang sopan. Atau cerita tentang penampakan sosok perempuan yang menangis kerap menampakkan diri di jembatan tepat di bawah curug. Kalau di Luihejo nggak boleh nyembelih. Itu kalau nyembelih berarti ada langsung masukan. Terus kalau di Leuwiliuk, Leuwi Cepet itu nggak boleh bawa sarden. Nah, kalau kayak gitu, kalau bawa yang kayak gitu berarti kadang-kadang kemasukan juga. Belum lagi beberapa pantangan yang cukup tak biasa. Mulai dari larangan membawa hewan hidup untuk disembelih di lokasi, hingga larangan membawa ikan mentah, makin jelas kaitannya dengan cerita mistis yang beredar. Menambah rasa penasaran kami untuk menelusuri guna menguak informasi dari segala sisi dan dimensi. Oke, sekarang udah mau jam 10 malam nih, Ruth. Dan memang syuting malam ini agak terhambat ya, karena cuacanya, hujannya deres banget. Tapi akhirnya sekarang kita bisa mulai lagi. Sekarang kita udah ada di Curug Luihejo, di pintu depannya. Dan ya, ikutin terus penelusuran kita malam ini, langsung aja kita masuk ke dalam. Yuk. Permisi. Iya. Iya. Misi. Ya, dengan Kak Rudi Kak Memes. Iya, betul. Selamat datang bersama tim ya. Iya. Karena sudah kita tunggu karena mungkin cuaca hujan juga. Iya, betul. Bapak ke tengah aja ya? Oh iya, siap-siap. Dengan Bapak siapa? Kak Saiful. Oh, Kang Saiful. Oke, aku manggilnya Kang Saiful aja. Kang Saiful udah berapa lama di sini? Saya jaga di sini dari 2014. Oh, jadi udah cukup lama ya, Kang? Cukup lama, lumayan. Selama jaga di sini, Kang Saiful pernah ada ini nggak sih pengalaman bisnis atau pernah diganggu dengan makhluk yang ada di sini? Pertama, kejadian secara pribadi langsung yang dialami. Di situ langsung melihat di situ ada sesosok perempuan, pakaian putih, rambut panjang di atasnya di depan Luihejo-nya itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kang Saiful. Oke, iya siap Kak. Terima kasih banyak, iya. Kang. Hati-hati Kak. Iya. Kak Mes.
Baik, kalau gitu kita langsung lanjut Oke, ya. masuk ke dalam ya. Saya izin ya. Ya, siap. Hati-hati di jalan. Udara dingin dan licinnya bebatuan menjadi penanda mulainya penelusuran kami. Wah, ini kayaknya udah kayak pintu masuk gak sih? Loket. Loketnya. Basah banget, becek banget. Perhatian Rudi teralihkan oleh energi yang mencoba berinteraksi Kenapa, kepada kami. Dulu tempat ini dulu sekali itu ada pernah terjadi tempat pembantaian. Dulu sekali. Pembantaian. Betul. Oke. Pernah terjadi pembantaian di sini. Jadi saya melihat beberapa orang yang jadi korban pembantaian tersebut. Satu ada di sana dan satu lagi di sana. Jauh sebelum ini dijadikan objek wisata. Dari zaman penjajahan. Dari zaman penjajahan. Nah, ini di sini Tiba-tiba di dingin antara banget. kita nih, ini ada sesuatu yang menyambut kita loh. Apa? Tak lama berselang, Rudi kembali merasakan kehadiran makhluk gaib yang semakin Yuk. mendekat ke arah kami. Ada sesuatu di sini. Di batu ini, batu besar ini. Hati-hati, Ruth. Batu ini ada penunggunya loh. Di batu ini ada penunggunya. Batu Oke. ini Sini, ada sini, seperti sosok laki-laki. Iya. Kulitnya itu seperti bersisik, Bersisik. seperti bersisik, Aha. kayak seperti apa ya, orang kena penyakit gitu lah. Iya. Rambutnya panjang. Dia dalam batu ini. Oh. Kenapa? Ada bilang sesuatu? Di sini ada tempat menuntut ilmu. Oke. Ada salah satu ilmu. Ilmunya seperti ilmu kebal dan ilmu santet di sekitar sini. Jadi ada beberapa orang yang mengetahui tentang hal itu dan mereka akhirnya bermeditasi dan melakukan ritual di sekitar sini untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, ini saya merasakan sesuatu lagi yang lain. Yang lain? Ada seperti sosok nenek-nenek ini. Sebentar, saya mau jalan ke arah sana. Awas. Ini hawa si nenek itu semakin mendekat dengan kita. Dia ada di sekitar sini, cuma dia pindah-pindah ini. Dia pindah-pindah? Pindah-pindah dia. Sosok nenek ini sangat viral sekali di Luwehejo, akan tetapi menurut warga masyarakat di sini nenek ini bukan hanya nunggu di Luwehejo, akan tetapi di curug yang ketiga yaitu Curug Barong. Ini ada selain nenek-nenek juga ada yang datang lagi nih. Wah, ada banyak banget yang datang, Ruth. Seakan tertarik dengan penelusuran kami, satu persatu makhluk gaib mulai mencoba berinteraksi dengan kami. Ada lagi. Dia orang yang tinggi besar, kakinya panjang sekali. Dia ada di bambu itu. Oke. Nah, saya mulai dapat petunjuk lagi. Jadi si nenek ini sangat suka terasi bakar. Terasi bakar. Terasi bakar. Makanan ya? Terasi bakar Kenapa ini bisa makanan gitu? dia. Apakah dulu emang dia suka disajikan makanan kayak gitu? Atau gimana? Dia ini memang suka sekali dengan itu. Dia memang penghuni yang sudah lama di sini. Dan itu adalah makanan kesukaan dia. Jadi penduduk di sini mereka kan suka bakar terasi. Dan si nenek itu suka nimbrung. Jadi si nenek ini bukan dari manusia yang kemudian kenapa-napa dibunuh dan hidup, emang dari dulu udah? Dia sosok jin yang memang sudah lama di sini. Oke. Si nenek ini menariknya, dia pernah ditangkap. Ada yang mencoba menangkap dia untuk menjadi kodamnya, untuk menjadi piaraannya seperti itu. Tapi si nenek ini terlalu kuat. Kalau seandainya si nenek ini ada orang yang ilmunya lebih tinggi daripada si nenek ini, nenek ini akan tunduk sama dia. Apa yang bisa nenek lakukan kalau misalnya ada manusia yang bisa bikin dia tunduk? Kamu maunya apa? Sepowerful apa dia? Sepowerful apa? Dia bisa ngasih sesuatu yang kamu mau. Maksudnya? Kayak misalnya aku suka sama cowok atau kalau aku pengen kaya gitu? Bisa. Oh.
sebentar. Ruth? Kenapa Ruth? Awas! Di saat mencoba menjelaskan, perhatian Rudi seketika teralihkan oleh sosok makhluk yang mencoba menampakkan diri ke arahnya. Sorry, tadi saya buru-buru ke sini karena saya merasa seperti ada energi besar sekali narik saya di sini. Kayak semacam ada benda di sini. Benda? Benda apa? Nggak ada apa-apa? Bentuknya seperti kristal. Tapi yang jelas di sekitar sini energinya besar dan saya merasakan sesuatu. Oke. Bisa jelasin Ruth? Ada seperti suara binatang. Binatang? Ada sesuatu yang mendekat ke kita. Yang bener Ruth. Ada Dingin banget. harimau. Harimau? Harimau seperti apa sosok? Seperti apa? Lihat Gimana? Anginnya kencang banget. Makanya aku Angin langsung mulai ngerasain datang. Angin mulai datang. Dingin. Oke, ini udah makin kencang anginnya. Makin kencang kan? Kenapa berarti itu Ini tandanya? ada yang datang. Ada yang datang. Jadi si harimau ini adalah sosok temannya si nenek. Dia temannya nenek. Kenapa harimau di sini? Itu penunggu atau gimana? Ki Jamrong ini bisa berubah wujud jadi harimau ternyata. Seringkali dia ini sosoknya menyerupai kakek-kakek dan harimau. Di mana dia? Ada Di mana dia? suara, ada suara. Yang benar aja, Ruth. Ada suara tadi sekitar sana. Oke. Gimana? Ini tadi ada putih. Ada sesuatu putih besar lewat sini. Apa? Sekitar sini ada putih besar. Putih besar. Besar sekali. Sebesar apa? Nah, saya dapat petunjuk lagi nih. Ada ilmu lagi di sini, sekitar sini. Ada ilmu lagi. Ilmu lagi. Jadi Apa itu? ilmu ini semacam ilmu apa ya? Kayak bikin kita itu jadi lebih perkasa gitu loh. Kayak semacam Jadi kuat. kuat. Ilmu harimau. Ilmu harimau. Kenapa? Kenapa, Ruth? Kamu Di lihat batu apa? itu seperti ada energi apa ya? Berkumpul. Dulu pernah terjadi sesuatu di sana. Mungkin semacam tempat ritual. Tempat ritual. Berarti ada orang-orang datang ke situ untuk ritual. Dan untuk ritual apa? Salah satunya ya ilmu harimau. Oke, jadi ini harimau banyak yang diinginkan orang ya dulu ya. Salah Kesaktiannya. satunya, iya. Oke. Rudy kalau udah ke belakang gitu Oke. bilang, Ruth. Ini banyak sekali orang-orang yang dulu pernah dibantai, mereka Iya. tiba-tiba muncul dari air. Iya. Jadi ini Apa yang mereka mau? tiba-tiba muncul dari air setengah badan. Jadi beberapa di antara mereka ada yang dihanyutkan di sini ternyata. Tadi penuturan Kang Saipul ya. Iya. Kang Saipul bilang katanya banyak pengunjung yang hanyut, tenggelam dan lain-lain, jatuh dan sebagainya. Iya. Ini disebabkan karena mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Contohnya. Seperti berkata kasar, berkata kotor yang dibenci penduduk di sini. Dalam arti ini kan penduduk itu makhluk yang tak kasat mata ya. Karena pernah kejadian juga pada saat itu ada salah satu tamu atau pengunjung yang datang ke Lewihejo dengan sembrononya seperti itu, kemudian kesurupan lah. Melanggar pantangannya ya bakalan kena bala. Betul. Di sini memang ada, dari dulu ini memang tempat sakral. Jadi ini makhluk-makhluk yang kuat-kuat itu banyak juga di sini. Dan akhirnya mereka lah kayak semacam menghukum orang-orang yang berbuat tidak menyenangkan bagi mereka gitu. Iya. Tapi sebelumnya saya pengen jalan ke sana. Tim boleh nggak ke sana kalau saya ke sana? Boleh ya? Oke. Oke. Ini kan Penelusuran kami pun berlanjut
dengan melewati sebuah jembatan bambu yang menghubungkan ke sisi aliran air terjun. Ada apa? Ada apa? Secara kasat mata memang ini tempat jualan ya, tempat Iya, biasa warung. ya. Warung. Memang aura mereka itu sangat terasa. Apa aura seperti apa, Rut? Kayak energi gaib yang tadi saya sebutkan tuh sangat pekat di sini. Berarti ada banyak di sini. Ada banyak. Yo. Ini kita bisa ke bawah. Oke. Yang lain di sini aja. Kamu juga di sini aja. Aku di sini aja. Iya. Yakin, Rut? Oke, sekarang Rudy lagi turun ke bawah. Dia tadi bilang kan kalau di seberang, kalau di tempat ini, dia ngerasain ada energi yang kuat banget. Sesuatu yang berasal dari aliran air mencoba berkomunikasi dengan Rudy. Oke. Saya tadi coba merasakan Gimana? energi yang ada di sana Iya. dan saya dapat sesuatu petunjuk kalau Apa itu? ada keris di situ, Ada keris. ada pusaka di bawah itu, Ini semacam mustika ya? kamu mustika, bilang tadi? iya. Sebuah benda mustika mencoba memberitahu keberadaannya kepada Rudy. Sebentar, saya mau jalan ke sini. Seolah membenarkan cerita setempat, Rudy sempat menerawang makhluk penunggu yang bernama Ki Jambrong. Ki Jambrong itu dia mencari ilmu di sekitar sini dan dia salah satunya menuntut ilmu harimau. Dia memang bisa berubah-ubah bentuknya di sini. Oke. Seperti apa? Salah satu bentuknya harimau Iya. dan bisa juga menyerupai kakek-kakek Ada di mana dia sekarang? sebelah sana. Di batu-batu sana? Kuat sekali, nggak jauh, sekitar 5 meter dari kita. Tadi ada Kang Saipul itu, ada kan bilang kalau nggak boleh potong ayam ya. Nggak boleh potong ayam sama ikan, Nggak boleh bawa ikan ya? bawa ikan. Pertama tidak boleh bawa daging mentah, yang kedua tidak boleh tidak boleh bawa ikan mas mentah. Ikan itu ada hubungannya dengan air. Ikan itu ikan mati dong, gitu kan. Jadi itu seperti perlambang tentang pembantaian. Oke. Jadi ikan mati yang dibawa itu ya sama dengan kayak mayat yang dibawa gitu. Dan beberapa makhluk halus di sini juga ada yang membenci ikan, aroma ikan. Itulah yang menyebabkan tempat ini nggak boleh bawa ikan. Oke. Dan soal potong ayam, Iya. Gimana, Rut? beberapa makhluk di sini ada yang buas kalau melihat darah ayam. Mungkin maksudnya jadi tertarik gitu ya? Tertarik dan itu seperti undangan yang menyebabkan orang yang motong ayam itu Iya. diserang sama makhluk itu. Itulah kenapa di sini nggak boleh bawa ayam Ayam. dan ikan. Oke, paham banget sekarang. Jadi karena ini tempatnya sakral, ya kan? Tadi Kang Saiful bilang banyak orang yang ngambil air di sini buat biar makin pinter lah, biar makin kuat lah, atau bisnisnya makin lancar. Jadi bener dong apa yang dikatain dia? Air Leuwi Hejo ini sangat berkhasiat sekali, terutama bagi mungkin sebagian orang karena kepercayaan juga seperti itu. Di sini memang tempat sakral, banyak orang yang bertapa, banyak orang yang menuntut ilmu di sini. Tapi kalau yang saya lihat, memang air ini memang mengandung energi yang sesuatu gitu kan. Tapi hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa betul-betul memanfaatkan energi yang ada di air ini. Nah, kalau orang yang mengambil air ini untuk kesuksesan, Iya. untuk kelancaran usaha dan sebagainya, saya rasa itu cuma sugesti sih. Oh, jadi nggak benar ya? Setiap air itu punya energi yang berbeda-beda dan hanya orang tertentu yang bisa memanfaatkannya seperti itu. Oke, baik kalau gitu ya. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu mau ngerasain nggak kehadiran sosok Ki Jambrong itu? Karena saat ini
di antara sekitar kita ini yang energi yang paling kuat itu energi Ki Jambrong itu memang. Saya akan membuat Memes jadi lebih peka dan dia bisa merasakan energi apa yang dirasakannya nanti. Emang aman? Aman nggak? Saya jaga. Jadi untuk pemirsa di rumah, jangan lakukan ini kalau nggak didampingi yang ahlinya. Oke, kita mulai ya. Boleh mungkin saya minta lampu-lampu dimatiin ya. Boleh? Kan nggak bisa lampunya nyala ya? Biar lebih terasa, karena energi dari lampu itu mengganggu. Rudi pun mengajak saya merasakan energi yang kuat hati-hati ya. dari sosok Pakai Ki senter Jambrong. Oke. Coba kamu relax. Kamu yakin mau coba nggak? Takut? Berubah pikiran? Nggak bisa, pelan-pelan. Bisa, harus bisa, harus Mau bisa. coba atau nggak? Cuman ngerasain energinya aja. Ngerasain aja. Kamu mau kemana? Oke, dari sini. Oke, saya pegang senternya. Nggak boleh. Ruth. Udah bisa, udah nggak? Oke, udah. Sorry. Oke. Oke. Nggak mau gitu lagi. Nggak mau gitu lagi. Nggak mau. Tadi sebenarnya nggak ada menyakitin. Enggak, tapi tadi waktu kamu mulai kayak gini aku, itu kayak ada yang kayak aku ngerasainnya tuh kayak ada yang meluk gitu loh. Terus pas kamu udah belakang sini kayak ada yang nusuk, sakit banget. Makanya aku langsung kayak udah kayak apa ya, kayak ditusuk di padahal sebenarnya dia pegang aku aja enggak. Makanya aku langsung kayak udah kayak gitu rasanya. Oke. Ini saya coba ingin berkomunikasi lebih dalam lagi dengan sosok itu. Jadi saya coba di sini, saya mau mengheningkan diri gitu ya. Teman-teman boleh lampunya dimatiin. Saya mau dimana? coba. Oke. Kamu boleh tunggu di sana. Rudi pun kembali mencoba berkomunikasi dengan sosok Ki Jambrong yang memiliki energi yang kuat. Tapi ya semoga abis ini kita bakalan tahu ya pesan apa yang bakalan disampaikan sama Ki Jambrong. Tunjuk apa? Lampu nyala dong. Udah kelar. Gimana Ruth? Oke, saya tadi dapat petunjuk lagi. Memang di sini banyak sekali orang yang bertapa gitu kan, ingin mendapatkan ilmu. Pesan saya untuk pemirsa, jadi kalau nggak mengerti tentang itu, sebaiknya jangan dilakukan. Karena salah-salah bisa menyebabkan celaka. Karena untuk mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu, kemungkinannya sangat kecil. Bagi yang nggak paham, jangan pernah melakukannya. Ya jangan pernah coba-coba. Jangan pernah coba-coba, jangan ikut-ikutan. Karena resikonya besar sekali. Salah-salah justru malah diserang sama yang menghuni. Kuat yang jahat di sini. Betul. Seperti itu. Malah nantinya akan membahayakan nyawa kalian sendiri. Betul. Oke, sekarang udah jelas semuanya. Ruth, gimana? Kita bisa lanjut lagi penelusurannya? Oke. Kemana kita sekarang? Kita coba jalan ke sekitar sana. Mungkin kita akan mendapatkan sesuatu lagi di sana. Oke. Nah, ini salah satu spot favorit dari Ki Jambrong. Ya berarti Ki Jambrong juga suka bertapa di situ. Iya. Nah, kalau misalnya aku simpulin sedikit ya, berarti Ki Jambrong ini dulunya tuh manusia yang melakukan ritual atau ingin mendapatkan ilmu
sakti di sini dengan cara bertapa, begitu. Iya. Jadi memang banyak orang yang selain Ki Jamrong juga ada yang lain gitu kan. Oh, oke. Sosok Mbah Jamrong ini sebenarnya dia adalah leluhur di sini, pemegang di sini. Kayaknya di sana ada sesuatu lagi. Ayo. Ada apa? Penelusuran pun berlanjut dan Rudi kembali merasakan sosok makhluk halus yang kerap mengganggu pengunjung. Nah, ini saya nangkap beberapa makhluk yang jahil, yang suka jahil. Jadi mereka tuh ada pengunjung yang dilempar batu, ada yang dilempar pasir, dikejutkan dan lain-lain. Nah ini beberapa. Sekitar situ? Ini beberapa. Bentuk mereka itu seperti manusia yang jalannya merangkak, Manusia yang jalannya Iya. merangkak. seperti kera. Jalannya seperti kera. Gitu. Laki-laki, perempuan, Ada laki-laki semua sih. laki-laki semua. Yang saya tangkapnya laki-laki sih. Mungkin kita ke sana lagi. Lanjut. Di sini ada satu lagi makhluk yang jahil dan ukurannya besar sekali. Kamu bisa tebak ya, yang ukuran besar hitam biasanya apa disebutnya? Oke. Nah, dia ini Oh. dan dia suka banget ngisep rokok. Dia Hah? sempat minta rokok sebenarnya. Ini Tadi barusan bilang ke kamu. ya barusan ngeliat ke teman-teman, jadi kayak mau minta rokok gitu loh. Karena emang dia favoritnya ya sukanya Salah ngisep satu rokok. yang dia suka itu adalah rokok. Oke. Kalau gitu kita sambil jalan aja ya, Ruth ya. Sambil kita mendekat coba di sana. Kenapa? Itu kayak ada hawa-hawa sedih, Sedih. tangisan. Yuk, coba yuk kita ke sana. Suara tangisan yang didengar Rudi membuat kami makin mendekat ke arah jembatan batu, tepat di tengah air terjun. Gimana rasanya kamu lagi jalan ke sini tiba-tiba kecelakaan? Wah, ngebayanginnya ngeri banget memang. Tapi saya merasakan itu Jatuh maksudnya? seperti kecelakaan ya. Di sini tuh ada sosok, dia selalu menangis, selalu pilu gitu. Ada sosok yang dulunya dia pernah jatuh dari sekitar sini. Sudah lama kejadiannya? Nggak terlalu lama deh. Gak terlalu lama? Nggak terlalu lama. Oke. Jadi Nah. mungkin pengunjung curug yang ada di sini? Bukan? Iya, dia datang ke sini memang. Dia datang ke sini, kemudian dia jatuh di sini. Seingat aku tadi tuh Kang Saiful sempat bilang kalau ada pengunjung tuh yang foto, terus nggak sengaja ada sosok perempuan di jembatan apa di mana gitu. Apa yang ini yang dimaksud Kang Saiful? Dan di situ sesosok perempuan itu dapat oleh pengunjung juga yang kena fotonya di kamera tersebut, di kamera tamu. Mungkin kita bisa ke sana, kita cari yang lain lagi. Penyesalan. Ada sebuah rahasia atau ungkapan curhatan tentang dirinya ke orang terdekatnya yang belum disampaikan. Oke. Itu yang saya dapatkan infonya. Oke. Berarti nggak ada pesan buat kita? Ada. Bisa disampaikan? Dia bilang kita hati-hati di daerah sana. Ada yang nunggu kita. Nggak ada yang nunggu? Ini saya ingatkan ke teman-teman hati-hati banget di sini. Selain memang kondisinya licin juga Dan ada jembatannya- makhluk yang bisa dibilang salah satu makhluk jahat. Jadi takutnya ya, takutnya amit-amit jangan sampai terjadi.
Takutnya makhluk itu mencelakakan kita yang ada di sini. Jadi saya minta teman-teman harus hati-hati. Ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut jalan. Pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa. Jadi ini tuh memang licin nih, kalau dilihat ya jembatannya tuh licin. Terus juga tiang-tiang besinya ini tuh pendek. Menurut aku sih memang agak kurang aman ya. Kalau ngelewatin sini harus benar-benar ekstra hati-hati. Ini saya mikir, kalau anak kecil lewat sini bahaya loh. Benar, pastinya. Lanjut. Penelusuran kami pun seketika berhenti saat sesuatu seolah terlempar ke arah kami. Di situ tadi, aku sumpah aku nggak gerakin botolnya. Dan tim juga enggak, tim di belakang aku. Nah, Kak, nggak mau jauh-jauh. Benar saja, sebuah batu merah ditemukan di titik suara. Apa sih ini? Batu. Batunya warnanya merah. Ah. Apa itu, Ruth? Coba tangan kamu. Coba. Coba kamu pegang batu ini. Apa yang kamu rasain? Kayak dingin banget. Dingin banget. Selain itu, Kayak nggak enak aja hawanya. Deg-degan langsung. ada makhluk halus yang tinggal di dalam sini. Ini ular loh, Tuan. Ular? Ini kita taruh aja ya. Di mana? Oke. Kenapa? Area sini auranya seperti pekat, hitam pekat. Ada rasa-rasa seperti aura jahat di sini. Ada sosok seperti ular di sini. Ular? Ular yang tadi? Yang di dalam batu? Beda. Beda lagi? Ini ularnya lebih besar. Besar? Sosok ular berkepala manusia yang banyak diceritakan mencoba berkomunikasi dengan kami. Capek banget. Dia ada di atas sana. Ini berarti adalah sosok yang dimaksud sama perempuan di jembatan tadi. Seperti apa bentuknya, Ruth? Seperti kadang dia kepalanya kepala ular normal, warna hitam, kadang seperti manusia kepalanya. Oke. Berubah-ubah. Nah, dia itu warnanya hitam. Hitam, terus ada kayak warna putih di bagian perut bawah. Oke. Warnanya hitam, ada putih Hitam. bagian perut bawah, tapi kepalanya tuh berubah-ubah gitu. Iya, kadang kepala ular, kadang kepala manusia. Ini jin. Iya, siluman. Ini siluman. Oke. Nah, kenapa dia ada di sini dan kenapa dia gangguin orang-orang yang ada di sini? Nggak cuma sekedar mengganggu, bahkan juga mencelakakan. Seperti kadang dia kepalanya kepala ular normal, warna hitam, kadang seperti manusia kepalanya. Oke. Berubah-ubah. Ini jin. Iya, siluman. Ini siluman. Oke. Nah, kenapa dia ada di sini dan kenapa dia gangguin orang-orang yang ada di sini? Nggak cuma sekedar mengganggu, bahkan juga mencelakakan. Mencelakakan. Kenapa? Karena memang sifatnya jahat. Oh. Semakin lama ini semakin nggak kondusif. Saya rasa penelusuran kita sudah cukup deh. Karena ini keadaannya semakin Setuju. pekat ya. Jadi kita harus segera meninggalkan tempat ini secepatnya. Keluar dari tempat ini. Oke, langsung aja kita cabut dari sini. Kami pun mengakhiri penelusuran malam ini seolah sudah cukup menjelaskan mitos dan cerita mistis yang ada bahwa Curug Kluehejo memang dihuni berbagai makhluk halus baik siang maupun malam. Nah, sekarang kan udah malam banget ya, suasananya juga udah makin mencekam, makin serem. Tadi juga udah ngelewatin banyak gangguan.
Dan jalanannya juga cukup jauh, jadi udah mulai ngos-ngosan. So, Rudi, dari semua tempat yang tadi kita lewatin, mana spot yang paling menyeramkan untuk dipakai uji berani malam ini? Ada beberapa spot yang bagus untuk kita uji berani. Tapi yang menurut saya bagus tapi aman sih yang di dekat meja dan kursi yang tadi saya dudukin. Yang saya bilang ada meja bulat ya? di Meja. situ. Oh iya. Itu Yang kamu bilang ada harimau di situ. betul. Tempat menyeramkan, energinya kuat tapi aman. Gitu. Oke, kalau gitu berarti spot yang tadi dijadikan titik untuk uji berani malam ini. Jadi kita balik lagi ke sana dan kita langsung jemput pesertanya untuk langsung ke spot uji berani. Yuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa? Alfa Dewi. Alfa, apa motivasi kamu untuk ikut uji berani malam ini? Motivasi aku tuh sebenarnya jujur aku nih penakut banget ya, penakut banget. Tapi di sini aku ikutan ini nih pengen tahu seberapa besar nyali aku, keberanian aku. Malam ini aku mau uji. Aku tanya sekali lagi, udah siap? Insya Allah. Yakin? Yakin. Oke, kalau gitu kamu akan dipakein perlengkapan dulu. Oke. Sekarang kamu terbalik. Oke, Alfa, sekarang kamu udah sampai di titik uji berani. Di sini kamu bakalan berdiam diri, ya, selama mungkin. Dan kami sudah persiapkan lilin, nih kamu pegang, juga korek api kalau misalnya lilinnya mati. Dan satu lagi, ada lonceng. Aku taruh di sini ya loncengnya. Bisa pegang? Nanti kalau kamu udah nggak kuat dan pengen nyerah, kamu bisa bunyiin loncengnya. Dan di sini ada batas-batas yang nggak boleh kamu lewati. Jadi di sana di depan kamu ada kamera dan kami akan memantau kamu. Kalau kamu melewati batas, dikhawatirkan nanti kamu nggak bisa diawasi dan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kalau gitu. Habis ini kita langsung ke control room dan kamu boleh buka penutup matanya nanti. Rudi, yuk. Ada suara ya? Ada suara, cepet banget. Oke, ini peserta kita namanya Alfa. Ini baru mulai uji beraninya. Dan udah langsung dengerin suara di belakang dia. Tapi nggak tahu itu apa. Aku kayak ngelihat ada yang jalan di sana. Tapi dianya jalan gitu aja gitu. Jalan kayak cepat gitu. Tapi dia nggak ganggu sih. Oh, apa tuh? Kayaknya tadi di sebelah kiri dia ada sesuatu deh, Ruth. Soalnya dia tiba-tiba kaget gitu. Wah, apa? Jadi tadi tuh kayak ada suara gitu aja. Oh. Tapi nggak apa-apa lah. Dianya masih aman. Dia nggak ganggu juga. Tadi tuh aku kayak ada cium aroma-aroma kayak bau kemenyan. Dianya tuh baunya itu kuat, campur melati, kayak ada bau kenanga juga. Kayak orang yang jalan, orang yang duduk di atas batu. Jadi dianya tuh kayak ada yang apa ya,
Dia tuh ada di pohon besar di daerah sana itu. Dianya itu rambutnya kayak kribo gitu, besar, matanya hijau. Tapi dia itu kayak sosok laki-laki yang badannya hijau, terus rambutnya itu kayak kribo, matanya itu kayak merah. Dia pakai kayak celana pendek gitu. Seperti apa itu? Laki-laki. Jadi yang tadi dia cium kan, itu tanda si besar itu mendekati dia. Jadi di sini tuh ada kayak suara anak kecil lagi main-main. Tapi di deket kali-kali, di dekat air situ, anak kecil. Jadi di belakang itu. Aku tuh ngeliat kayak ada perempuan baju putih. Dia itu nangis. Dia tuh nangis kayak minta tolong gitu. Dia nangis sama kayak aku nangis. Aku tuh ngerasain apa yang dia rasain. Dia nangis minta tolong. Dia nangis, dia minta tolong sama aku. Aku nggak tahu apa. Aku nggak tahu dia kenapa nangis. Tapi di sini aku nggak bisa nolong apa-apa karena aku di sini juga nggak punya keberanian. Wow. Dia nangis semakin kuat. Dia nangisnya kuat banget. Tapi dia belum menyerah. Dia belum menyerah. Ini udah nangisnya parah kayak gini, tapi dia tetap belum mau berhenti mengojekkan. Gak apa-apa, ini cuma psikologis saja sih. Dia masih belum mau nyerah. Belum terpancing rasa takut. Kalau rasa takut baru itu sesuatu yang nggak baik. Tadi aku ngeliat ke belakang itu kayak ada Belakangnya apa? hitam di atas batu. Hitam di atas batu. Wah, energinya kuat banget sih yang di atas batu Ki Jambrong ini. Jambrong lagi nih. Kuat banget dia. Kamu lihat apa, Ruth? Kamu bisa lihat sesuatu? Ini dari yang dia cerita ciri-cirinya itu memang Ki Jambrong. Persis seperti yang tadi waktu kita penelusuran kan. Ada suara lagi barusan. Di sini suasananya udah nggak bersahabat. Jadi mereka itu udah, suaranya itu udah sering terdengar. Kayak orang Situasinya udah gak mau kondisif, terus ikutan penelusuran kita dideg-degan. Oke, ayo. Ruth,
Kenapa? Apa aja? Bisa dijelasin lagi nggak? Apa aja yang kamu lihat, apa aja yang kamu rasain? Enggak, kalau pertama-tama sih dia cuma suara-suara ya. Iya. Dia suara-suara di situ. Di mana? Di Di situ. paling banyak di situ. Oke. Terus- Di dekat pohon lah ya. Terus Gimana lagi? ini batu ini tadi yang aku maksud nih batu ini. Ini batu ini. Terus Batu yang putih, batu hitam di belakang. batu hitam tuh di sana tuh. Oh, batu hitamnya jauh di sana. Warna hitam. Warna hitam. Terus yang kayak tadi ada perempuan nangis tuh di sana. Di belakang sana. Yang Jembatan. tadi nangis, dia nangis kayak minta tolong. Keras suaranya. Sampai aku nangis juga kan. Iya, tadi kita lihat kamu sampai nangis juga. Terus apa dia apa minta tolong atau apa? Seperti apa bisa dijelasin? Dia nangis. Nangis aja. Nangis teriak kenceng gitu. Dia nangis, dia nggak bicara sih minta tolong, cuman aku tahu dia kayak minta tolong gitu. Di situ ada kayak apa? Hitam Hitam. itu yang terakhir. Yang paling terakhir yang bikin kamu sampai benar-benar bunyiin lonceng. Karena dia jalan loh, dia mau jalan ke sini. Makin lama makin deket loh. Dia manusia, cuman dia gemuk, palanya botak gitu, kayak hitam gitu, kayak King Kong gitu. Kayak King Kong. Oke Alfa, malam ini kamu sudah membuktikan kalau kamu cukup berani walaupun tadi nggak seberapa lama dan kamu udah bisa langsung ngerasain gangguan-gangguan dan aktivitas makhluk gaib yang ada di sekitar sini. Hebat, Alfa hebat. Pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya yang lebih mencekam, cuman di Deg-Degan.